Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Mas Somad di channel Akmal Farm 99, yaitu channelnya orang Indonesia yang selalu semangat untuk memberikan informasi tentang peternakan kambing dan perawatan kambing, teman-teman ya. Nah, video kali ini yaitu pembahasan tentang menjawab pertanyaan teman-teman, yang mana pertanyaan ini sering masuk di WA saya tentang kambing tidak birahi, teman-teman ya. Sekarang saya akan bahas tentang yang tidak birahinya, teman-teman. Kambing tidak kunjung datang birahi. Nah, untuk kambing teman-teman ya, yang jarang birahi itu banyak faktor, teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman catat ini. Mungkin teman-teman peternak bisa ngambil buku. Yang pertama teman-teman ya, di kandangnya teman-teman peternak tidak ada kambing pejantan. Tuh, catat buat teman-teman. Jika teman-teman peternak pelihara kambing hanya betina, menunggu datangnya kambing betina birahi, itu bisa dikatakan susah atau basi, teman-teman ya. Karena apa? Kambing betina jarang datang birahi jika tanpa pejantan. Oleh karena itu, sebagian peternak harus memiliki kambing pejantan. Oh ya, teman-teman peternak mempunyai kambing pejantan di kandangnya, namun kambing betinanya tidak kunjung birahi. Nah, ini ada dua faktor. Bisa karena kambing pejantannya itu tidak kuat memancing, artinya dalam tanda kutip yaitu bunyi bok 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 bok. Gitu teman-teman ya. Dan bisa juga karena kambing betinanya tidak mau sama si pejantan. Ada loh teman-teman ya. Di kandang saya ada satu ekor juga yang tidak mau sama kambing pejantan ini. Ada satu ekor. Nah, kalau yang lainnya mau. Dan teman-teman peternak itu, kambing betina ini ada waktu masa birahinya, teman-teman. Jadi siklus birahinya itu ada waktunya. Tidak setiap bulan, tidak setiap minggu, tidak nunggu musim. Itu semua ada, teman-teman ya. Tapi peternak itu bisa memancing dengan cara yaitu mendekatkan kambing betina sama pejantan, dan kandang seperti ini sering kena sinar matahari, atau kambing sering dijemur, atau kambing sering dimandikan. Nah, itu membuat kambing betina siklus birahinya cepat datang, teman-teman ya. Dan teman-teman peternak itu juga harus diperhatikan jika musim kayak sekarang. Nah, ini kan musim sekarang ini musim hujan, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman jangan khawatir. Musim hujan ini kambing datang birahinya itu lambat, itu wajar. Karena apa? Karena mungkin keadaan terlalu lembab, teman-teman ya. Intinya kalau kambing betina sering dijemur, itu siklus birahinya dia biasanya cepat, teman-teman. Nah, caranya seperti itu, teman-teman peternak itu. Jadi buat teman-teman itu jangan pernah mengharap kambing betina birahi tanpa pejantan. Nah, yang banyak masuk di WA saya ini teman-teman, yaitu tentang kambing betina tidak kunjung birahi. Dan setelah saya tanyakan apakah di kandangnya ada kambing pejantan, katanya tidak ada, minjam sama tetangga. Nah, itu susah teman-teman. Kambing betina itu kan sudah saya katakan barusan, yaitu siklus birahinya ada waktunya. Bisa teman-teman peternak itu bisa mempercepat kambing betina itu birahi dengan catatan dipancing. Kalau saya teman-teman ya, terus terang ini catat buat teman-teman. Punya saya itu kambing pejantan ada dua waktu itu. Terus yang satu itu untuk memancing, yang satunya untuk memacek, teman-teman. Gitu. Kalau diandalkan ini kan di sini ada satu ekor. Itu sudah anaknya sudah usia 7 atau 8 bulanan, belum hamil di sini. Tapi tetap saya biarin. Karena apa? Pejantannya ini tidak bisa memancing, teman-teman. Pejantan saya yang kuat memancing itu dijual sama teman. Dan alhasil di kandangnya teman itu banyak yang birahi karena dipancing. Jadi kambing itu pindah 3 tempat, teman-teman ya. Jadi saya jual ke si A, dari si A pindah ke si B, dari si B pindah ke si C. Gitu. Tapi yang punya tetap si A gitu. Jadi yang si B ini kambingnya tidak kunjung birahi, jadi dipinjamkan sama itu. Terus habis itu setelah birahi diambilkan kambing pejantan yang agak besar gitu. Atau teman-teman peternak ngambil kambing pejantan ke sini gitu. Caranya, teman-teman. Dan yang kedua, teman-teman peternak itu harus mengetahui kambingnya.
Gini teman-teman ya, yang kedua ini ada kambing betina birahi tapi peternak tidak mengetahui ciri-cirinya. Ada kan birahi senyap, birahi sedang, birahi deras. Nah, kalau bahasa saya teman-teman ya, birahi deras itu yang biasanya kambing, mohon maaf, biasanya keluar cairan dari si itu. Habis itu kibas-kibaskan ekornya, itu si betina birahi teman-teman ya. Terus ada juga begini, kalau di kandang saya yang pas musim kemarin itu birahinya dua kali ya, dua kali. Itu birahinya dia kayak lucu teman-teman. Ada yang kibaskan ekornya namun di kemaluannya tidak keluar cairan. Terus dideketin sama pejantan dia diam. Ada yang keluar cairan. Terus ada yang tidak keluar cairan cuman kemaluan, mohon maaf, dia agak memerah. Nah itu banyak macam teman-teman. Jadi peternak itu harus meneliti apakah kambing saya ini memang birahi atau tidak. Kalau pada umumnya kan birahi dia teriak, kalau pada umumnya. Cuman yang sering terjadi juga kambing birahi tanpa diketahui sama peternaknya teman-teman. Makanya peternak itu harus teliti. Kalau saya di sini teliti teman-teman. Biasanya ada kambing yang birahi sedang itu kambing tidak mau makan, tidak bunyi, dia diam aja, mondar mandir gitu. Ada yang seperti itu teman-teman. Makanya saya itu teliti. Oh ya, berarti ini kambing birahi. Setelah itu saya kawinkan sama si pejantan ini teman-teman. Kalau untuk hasil teman-teman ya, misalnya teman-teman peternak tanya apakah kambing birahi senyap itu dikawinkan bisa jadi hamil, tentunya teman-teman ya. Dan kambing itu tergantung rezekinya teman-teman ya. Saya katakan yang saya alamin ini tergantung rezekinya. Di sini di kandang saya tiga ekor gagal. Termasuk kalau yang dua itu gagal dikarenakan gagal bunting ya. Kalau yang satu itu hamil, dipastikan saya positif hamil. Setelah itu jelang mungkin 2 bulanan, habis itu kandungannya itu berubah teman-teman ya. Ciri-cirinya itu berubah kayak kambing tidak hamil lagi. Kalau untuk dari cairan, ya cairan hamil. Itu ada 2 faktor teman-teman. Bisa karena diserap oleh induk, bisa kambing itu maksudnya janin ya, bisa diserap oleh induk, dan bisa juga melewatin kencing teman-teman, atau dia ikut urin pas kambing lagi pipis. Biasanya kan kadang pipis banyak ya, itu bisa kemungkinan di situ teman-teman. Makanya peternak itu harus teliti. Dan untuk memastikan kambing itu jika sudah dikawinkan dia positif hamil atau tidaknya, patokan saya saran buat teman-teman peternak khususnya yang masih pemula itu melihat dari ciri-ciri makan, ciri-ciri bulu. Nah, ini 2 yang paling tertinggi teman-teman patokannya. Jika makannya sudah mulai rakus dan jika kambing itu bulunya udah mulai banyak rontok dan seiringnya waktu semakin mengkilat, itu dinamakan positif hamil sudah teman-teman gitu. Sekarang saya akan tuntaskan teman-teman ya. Kambing jantan dikawinkan sama betina dari usia kawin, contohnya hari ini kawin, dari sekarang teman-teman itu harus ngitung selama 3 mingguan ya kurang lebih. Peternak itu lihat ciri-cirinya, tapi dengan catatan peternak itu harus ada kambing pejantan di kandangnya yang dekat sama kambing betina habis kawin itu gitu loh. Jadi angka kegagalannya itu sangat tinggi teman-teman bagi kambing yang baru kawin sampai usia 3 mingguan. Angka kegagalannya itu sangat tinggi, yaitu 75% angka kegagalan dan keberhasilannya hanya 25%. Jika setelah itu ngelewatin 3 minggu teman-teman, dipancing sama pejantan, dideketin sama pejantan, terus dia tidak kunjung birahi, artinya tidak birahi lagi, berarti angka itu terbalik. Angka kebuntingannya itu 75%, angka kegagalannya 25%. Kegagalannya itu yaitu berupa seperti contoh diserap oleh induk, bisa lewat urin, bisa kambing itu karena keguguran gitu. Nah, paham teman-teman ya maksudnya itu. Terus gini teman-teman, nih baru-baru juga ini lucu ini pertanyaan ini. Kambing saya ndak ada pejantannya kok tidak kunjung birahi. Jadi saya balas karena saking akrabnya ya. Dia sering masuk di WA, biasa dikatakan hampir tiap hari lah dia nge-WA saya. Jadi saya bahas, kalau tanpa pejantan ndak bisa hamil bos.
Jangan nunggu kayak yang di lain-lainnya itu. Ada kata-kata orang peternak kambing tanpa bejantan hamil. Nah, itu mitos buat teman-teman. Jangan salah paham, itu mitos. Jika seandainya itu ada, contohnya ya, teman saya namanya Pak Sahrul, ini guru dari pesantren. Ini pelihara kambing, enggak ada pejantannya, enggak ada hamilnya, teman-teman. Terus saya dulu sudah buktikan, waktu saya di Kalimantan itu pun juga sudah buktikan. Ada teman saya di Kalimantan, ini peternak juga, itu lebih 2 tahun kambingnya itu tidak hamil-hamil. Sudah dijemur, sudah sering ibaratnya dimandikan, birahi sih birahi, tapi tidak hamil, teman-teman. Jadi mitos. Itu kalau ayam bertelur, nah itu saya percaya, tanpa pejantan itu percaya, tapi tidak bisa menetas, teman-teman, jadi rusak itu. Dan mungkin itu aja, teman-teman, ya videonya dari saya. Jika ada kata-kata salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena juga saya sebatas manusia biasa, teman-teman ya. Jika teman-teman suka dengan channel saya, bisa teman-teman ketik like, komen, dan subscribe channel Akmal Farm 99. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak, sukses peternak Indonesia.